Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa syarrif ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah kajian maghrib tafsir Masjid Besar Al-Uswah rahimakumullah. Apa kabar? Apa kabar? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Berapa kali enggak ketemu? 3 kali ya? Di Uswah lah ya. Mohon maaf baru bisa kembali karena persiapan umroh, pergi umroh dan pasca umroh. Alhamdulillah berkat doa semua, saya bersama 32 jamaah berangkat dan pulang dengan selamat ya. Alhamdulillah. Yang kita sepertinya tidak berjumpa hampir sekitar 1 tahun kayaknya ya. 1 tahun memang, dari Desember sampai Januari. Jadi saya bukan kemana-mana ya, karena ada tugas negara. Maksudnya adalah bawa orang negara Indonesia ke negara Saudi Arabia. Itu tugas saya kemarin. Baik, kita lanjutkan. Saya koordinasikan dengan guru kami Dr. Muhammad Lazim. Kita lanjutkan ayat 166 An-Nisa, betul? Ya, surat An-Nisa ayat 166. Kalau begitu silakan dibuka surah An-Nisa ayat 166. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. Wa kafa billahi shahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Baik. Lakinillah, ya, akan tetapi Allah yashhadu, menyaksikan, bima, terhadap apa anzala, diturunkan, ilaik, kepadamu, maksudnya Quran, ya. Anzalahu, ia menurunkanhu, kembali kepada Quran, menurunkannya Al-Quran itu, ya, bi'ilmi, ya, kepadamu Muhammad dengan ilmunya. Ini tentang turunnya wahyu Al-Quran. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat yashhaduna, mereka menjadi saksi. Wa kafa, dan cukuplah billah, ya, kepada Allah syahida, maksudnya maka cukuplah Allah yang menjadi syahida, menjadi saksi, ya. Nah, ini jemaah sekalian, ayat ini adalah tentang bayinah atau bukti nyata, wal hujjah atau dalil-dalil dari kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, ya. Di ayat sebelumnya itu kan munasabahnya adalah Allah mengutus nabi-nabi yang banyak, ya. Dan nabi-nabi yang diutus Allah itu ada yang diceritakan, ada yang tidak loh. Jadi nggak semua nabi itu tersebut dalam Quran. Masih banyak yang tidak disebut. Jadi kalau ada 124 para nabi, semuanya nggak disebut. Kalau penasaran, nanti kalau mati jumpalah, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebut qad qasasnahum alaika, ada yang kami ceritakan kepada engkau Muhammad dan umatmu, ya. Wa rusulan lam naqsushum alaik, ada juga rasul yang kami tak ceritakan pada engkau,
Ya karena kita tidak mungkin mampu mencerna semua-muanya, gitu ya. Nah, tetapi justru kelemahan beberapa kaum adalah tidak mengimani Nabi seutuhnya secara keseluruhan. Dan satu-satunya kaum yang paling adil dalam mengimani seluruh Nabi dan Rasul hanya kita orang Islam. Kemarin kita sudah bahas tentang ketidakfairannya orang Yahudi. Orang Yahudi mengimani seluruh Nabi kecuali dua, kan? Dua apa yang tidak diimani Yahudi? Isa dan Muhammad. Orang Nasrani agak lebih dekat, tapi memang tak sempurna juga. Semua Nabi diimani. Apa dia mati hidup? Semua Nabi diimani kecuali Nabi Muhammad, ya. Kalau orang Majusi lebih dahsyat lagi, dia cuma pilih Nabi dari Nabi sekian, nanti lebihnya tidak. Nah, antum semua ini, kita Bapak Ibu tidak menolak satupun khobar tentang Nabi di dunia ini, ya kan? Tapi ya Nabi secara proporsional, ya Nabi. Bahkan adilnya kita orang Islam, kita bukan cuma beriman sama Nabi, kitab-kitabnya yang mereka bawa kami imani kok semuanya. Walaupun ya waktu tayang kitabnya kita imani sesuai pada zamannya. Gak fair juga kalau kitab Nabi di suatu zaman kita pakai di zaman ini. Dan hukum kitab suci itu, kalau kitab suci tersebut ya sudah diturunkan kitab penyempurna dan paripurna setelahnya, dengan otomatis ya kutubun min qabl, kitab-kitab sebelumnya tergugurkan bukan secara keimanan tapi secara aplikasi, penerapannya tidak berlaku tapi keberadaannya diimani oleh kita, gitu. Ya. Nah, ternyata ayat ini turun ya terjadi karena pengingkaran beberapa kaum setelah Nabi berdakwah kepada mereka. Ya. Nabi berdakwah kepada mereka, ya, yang sebenarnya banyak di antara mereka dalam kitab sucinya tahu ada kabar tentang Rasulullah, tetapi mereka pura-pura tak tahu, pura-pura tak pernah dengar. Itulah mereka yaktumunal haq, menutupi fakta kebenaran, ya, bi ahwaihim, karena hawa nafsu mereka. Takut nanti kalau Muhammad kita akui, nanti dia jadi besar, nanti kaum kita tak besar lagi, takut kehilangan eksistensi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, baterainya penuh tapi emang sering mati-mati? Enggak, baterainya penuh, Pak. Cek. Apa tuh? Apa tuh? Longgar. Satu lagi di rumah Rahman. Aman. Masih banyak. Oh, iya. Oke. Ya. Makanya Rasulullah sering dapat penolakan demi penolakan dengan apa yang beliau bawa, Al-Quran itu. Hujah-hujah itu ditolak oleh mereka, ya. Maka akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menjadi pelipur lara hati Rasulullah, ya. Biarin semua orang tidak mau menjadi saksi kebenaran kitab yang diturunkan kepada engkau, Quran itu. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik. Tapi Allah akan menjadi saksi apa yang telah diturunkan kepada kamu. Malaikat juga jadi saksi kebenaran kitab-kitab suci itu, ya. Oleh karena itu, tentang kisah ini dalam satu riwayat, ya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas,
Pernah satu hari Nabi memprospek orang Yahudi. Yang Nabi paham orang Yahudi ini beriman dengan Taurat yang ada berita tentang aku di situ. Jadi Nabi datang kepada perkumpulan Yahudi, kata Ibnu Abbas, dakhala ala Rasulillah jama'atun minal Yahudi. Bahkan orang Yahudi ini difasilitasi Nabi untuk jumpa. Ibnu Abbas suruh orang-orang Yahudi itu jumpa aku. Oke lah, dijumpai. Maka Nabi mengatakan, inni la a'lam wallahi innakum la ta'lamuni anni Rasulullah. Kata Nabi, demi Allah, aku tahu sesungguhnya kalian betul-betul mengenali aku dan sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah. Bukan begitu, wahai saudaraku orang-orang Yahudi? Jadi Nabi dengan percaya diri, karena sesungguhnya Yahudi sejati min ahli kitab, kalau kitabnya belum dirubah mesti ada berita Nabi, kan? Dan kita sudah sering bahas, ya, berita tentang kenabian Nabi Muhammad itu termaktub di Taurat dan Injil. Kita nggak boleh ragu tentang itu, kita harus yakin. Jadi ketika teman-teman harus berdialog dengan mereka, orang Nasrani, orang Yahudi, kita yakinkan di kitab kalian yang asli, yang perjanjian lama itu, bahwa kenabian Nabi Muhammad itu ada. Wah, apa dalilnya? Kalau ditanya dalil kita dari Quran, sebutkan saja surat Muhammad ayat terakhir, surat Al-Fat ayat terakhir, ya. Ketika Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang yang mengikuti Muhammad, ya, punya ciri-ciri. Apa ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Disebut lagi oleh Allah ciri-ciri Muhammad dan yang ngikuti dia, supaya nanti kalau ada orang beriman melalui pengikut Nabi Muhammad, tidak langsung jumpa Nabi Muhammad, tahu karakter pengikutnya. Apa kata Allah? Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian akan melihat ciri-ciri umat Muhammad, mereka bersujud dan ruku' untuk mencari karunia Allah dan ridhonya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda perbedaan mereka dari bekas sujudnya. Terus apa kata Allah? Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Yang demikian itu termaktub di dalam Taurat dan juga dalam Injil. Itu dalilnya. Surat Fath ayat terakhir 29 kalau nggak salah. Jadi ketika dakhala ala Rasulillah jama'atun minal Yahudi, orang-orang Yahudi ini ingin diprospek Nabi, minta jumpa, Nabi sampaikan, ya, wallahi, demi Allah, a'lamu, ya, aku tahu, ya, annakum ta'lamuni anni Rasulullah, kalian paham kalau aku ini Rasul utusan Allah. Beriman gak? Ternyata apa jawaban mereka itu? Ternyata orang ini berkhianat dengan kebenaran yang sebenarnya ada di kitab sucinya. Ya, mereka berkhianat. Apa jawab mereka? Faqalu, kata Ibnu Abbas, ternyata orang-orang Yahudi itu mengatakan, ma na'lamu dzalik, enggak lah, kami enggak tahu yang demikian, engkau adalah Rasul, enggak ada tuh. Ternyata mereka ramai-ramai mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ini ayat, Muhammad, biar mereka mendustakan, walaupun mereka sebenarnya menyaksikan di kitab suci mereka, mereka mendustakan, lakinillah yashhadu bima anzala ilaik, Allah akan menjadi saksi Quran yang diturunkan kepadamu. Allah menjadi saksi.
Ya. Dan ketika hujah ini telah disampaikan, setiap kaum ya yang mana mereka mendustakan kenabian Rasulullah, mendustakan Al-Quran, padahal 2 poin tadi sudah disampaikan kepada mereka, inilah alasan nanti mereka akan diadab di neraka ketika tak mau terima Islam. Ya, makanya ada salah satu riwayat Nabi bersabda begini, ya, barang siapa yang mendengar aku diutus, ya, dan mendengar Al-Quran diturunkan, walam yu'minu bima unzila ilayya, atau kama qala Rasulullah, dan mereka tidak mengimani apa yang diturunkan kepada aku, maka mereka akan diazab di neraka selama mereka telah mendapatkan hujah tadi. Ya, jadi siapapun manusia di dunia ini, agama apapun, kalau dengar Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan, tak beriman, dia pernah dengar, maka itu jadi alasan Allah untuk mengadab dia ketika dia tak ambil kebenaran itu. Tapi kalau ada satu kaum tidak pernah dengar sama sekali, nggak pernah ada Rasul Muhammad, mungkin dia hidupnya di satu pulau, tak ada ustadz, tak ada dai, tak ada yang menyampaikan Islam, dari lahir terdampar di satu pulau sampai mati di situ, nggak pernah dengar tentang agama, tak pernah dengar ada Quran sampai mati, orang ini bisa termasuk ahlul fitrah, nggak diazab. Kenapa? Karena belum iqamatul hujjah alaihim, belum ada hujah disampaikan kebenaran pada mereka. Ya, jadi kita ambil salah satu hikmahnya di ayat ini, ternyata sudah Nabi berdalil dengan sebenar-benarnya ayat Quran, masih dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Ya, jawaban mereka, mana na'lamu dzalik, kami enggak paham itu. Maka akhirnya Allah turunkan ayat ini, biarkan saja. Bahkan mereka ya mengatakan, anzalahu ya minka, itu diturunkan kitab suci itu dari kamu kan, kamu yang ngarang Muhammad. Padahal kata Allah bukan. Ya, apa kata Allah? Ini bukan diturunkan, aku yang karang-karang, bukan Muhammad yang karang-karang. Makanya ayatnya, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi, Allah menurunkannya Quran itu dengan ilmunya. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan dengan ilmunya. Kitab suci yang paling fenomenal cara turunkannya melalui malaikat Jibril. Salah satu kitab yang paling unik secara tauqifi diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya, bahkan dikatakan Allah anzalahu bi'ilmihi, Allah turunkan dengan ilmunya. Jadi Al-Quran itu ilmu Allah. Ya. Makanya pernah ada sahabat begini, ya, ada sahabat baca Al-Quran, ya, nama sahabatnya adalah Atha ibnu Sa'ib. Dia itu suka untuk ditasmikan Quran. Jadi ada sahabatnya, ya, dibilang Aqra'ani Abu Abdurrahman As-Silmi Al-Quran. Ada nama sahabat namanya Abu Abdurrahman, kata Atha bin Sa'ib, bacain Quran lah sama saya. Nah akhirnya Abdurrahman baca, wa kana idza qara'a alaihi ahadun al-Qur'an, dan kalau sudah ada sahabatnya membacakan Quran, dia menikmatinya, kemudian ya atau akan bilang kepada si pembaca, qad akhadta ilmallah, hai fulan, kamu sudah baca Quran, kamu mahir, ya, kamu telah mengambil ilmu Allah. Falaisa ahadul yaum afdal minka illa bi'amalin, tidak ada orang yang di dunia ini lebih utama dari kamu ilmunya. Jadi ilmu yang paling utama di dunia ini adalah ilmu Al-Quran, Pak. Tidak ada orang yang paling mulia selain engkau illa bi'amalin, kecuali orang yang tahu Quran juga seperti kamu dan mengamalkannya. Jadi kalau dari orang, Allah itu Rasulnya mengukur orang itu orang yang paling mulia atau tidak dari pengetahuan orang itu terhadap ilmu Al-Quran, karena Al-Quran adalah ilmu Allah. Dan ini banyak, ya, banyak menjadi salah satu barometer kepemimpinan dalam Islam. Pernah dulu
Nabi mengutus Sariyah, ya. Sariyah itu pasukan duta untuk berjihad. Kemudian Nabi sedang fit and proper test siapa yang jadi komandannya. Nah, waktu itu ada Umar. Tapi ternyata ketika Nabi fit and proper test, ini Sariyah rombongan mau saya utus, siapa yang jadi pemimpin? Nabi tanya, kamu hafal apa? Kamu kuasai apa? Kamu kuasai apa? Ternyata ketika ditanya, ya, hafiztu kadza wa kadza, hafiztu kadza wa kadza, termasuk ada Umar bin Khattab. Dan ternyata orang yang paling paham Quran dan paling banyak hafalannya Usamah bin Zaid, anak muda umur 18 tahun. Kebetulan waktu itu Al-Baqarah turun tapi belum habis semua, belum tunai semua, tapi sudah dihafal semua oleh Usamah. Sehingga kata Nabi, wa anta amiruhum, Usamah, karena engkau yang paling menguasai Quran, kamu yang jadi amir ya di antara mereka. Padahal di dalam rombongan itu ada Umar bin Khattab. Tapi karena Usamah lebih alim terhadap Al-Quran, Nabi berikan amanah kepemimpinan kepada Usamah. Ya, jadi sekarang ini Pak, kalau kita lagi heboh tentang copras-capres, nomor 1, nomor 2, nomor 3, gampang ukurnya kalau perspektif syariah dan perspektif Quran. Bapak lihat dari 3 calon, mana yang paling alim terhadap Al-Quran. Saya nggak usah bilang condong kemana, karena udah tahu kalau saya orang partai apa pasti kemana, udah tahu. Coba deh pakai nalar, bukan selera-seleraan sekarang lihat. Nggak bisa pakai selera kita, pakai selera syariat. Coba dari 01, 02, 03, mana yang paling kira-kira faham Al-Quran? Itu pilihlah sendiri. Tapi kan ini nggak pakai tapi, nggak pakai selera kita. Kalau mau ikut sesuai agama begitu, dan Nabi begitu. Umar gak protes, saya senior kata Umar, enggak. Wa anta amiruhum. Ya, nah begitu. Karena Al-Quran adalah anzalahu bi'ilmihi, Allah turunkan dengan ilmunya. Para sahabat itu memang ta'zim terhadap orang yang ahli Quran. Ya, jadi tentang ya orang yang paham Al-Quran dalam perhelatan sholat juga begitu. Ini kita jamaah semua, siapa yang paling aula bil imamah, berhak jadi imam adalah bukan orang yang titel paling panjang kan, bukan yang paling tua umurnya kan, tapi siapa di antara kita semua yang paling penguasaan ilmu Al-Qurannya paling bagus. Makanya Nabi bilang, ya ummul qauma, hendaknya yang menjadi pemimpin imam kaum-kaum itu, ya satu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling paham di antara kalian tentang kitabullah. Nah, sehingga aqra'uhum itu sering ditafsirkan para ulama, apa maksudnya yang paling qori, yang paling ya aktsaruhum hifdzan, paling banyak hafalannya. Ada juga para ulama fikih mengatakan afqa minhum, ya fahman, yang paling paham terhadap Al-Qur'annya. Kalau ada orang hafal 20 juz, kemudian ada orang hafal 10 juz, tapi yang 10 juz ini lebih paham arti-arti maknanya, maka yang 10 juz ini lebih utama untuk maju daripada yang 20 juz. Intinya, ya, ilmu Al-Quran yang tersemat pada seorang hamba itu membuat dia layak, ya, sebagai seorang pemimpin, karena itu ilmu Al-Quran adalah ilmu Allah yang melekat dalam dadanya. Ya, begitu kita lihat nanti kalau ada gubernur, wali kota, yang ditengok bukan amplopnya, tapi lihat nih, kita punya calon misalnya pilkada, pilwako Tanjung Pinang, ada 4, mana yang paling alim Qurannya, itulah kita berikan amanah. Ya, itu cara Nabi. Karena apa? Itu adalah ilmu Allah. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashadun, dan kata Allah, dan malaikat juga menyaksikan. Kalaupun orang-orang Yahudi itu mendustakanmu, malaikat menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ya, makanya
Yang lucu sekarang ya, kok masih banyak orang Islam yang ngeyel terhadap Al-Quran. Coba, bahkan dari zaman Nabi begitu. Kemarin kita bahas tuh, Pak Anwar juga masih ingat tuh kemarin waktu kita ke Taif ya Pak Anwar ya, kami ke Taif sampai kedinginan, kami ke Taif itu ya, karena sampai 19 derajat. Tadinya saya sama Pak Anwar umroh tuh nggak ada ke Taifnya Pak, tiba-tiba ada bonus dari travel, tuh rezeki Pak Anwar tuh ke Taif kita gitu ya, dari pagi sampai sore. Waktu Nabi itu dakwah ke Taif kan hampir 10 hari keliling-keliling, nggak ada yang mau terima Islam, sampai Nabi dilempar-lempar. Itu kami lihat terus langsung itu bukit di mana Nabi dilempar. Makanya kalau mau kaji sejarah Islam langsung berangkat ke sana, lihat langsung itu. Nah ternyata banyak manusia di zaman Nabi mendakwahkan Al-Quran, mendustakan beliau. Tapi akhirnya beliau mampir di sebuah masjid ya, kemudian Nabi, datanglah kalangan jin di hadapan Nabi, beliau membacakan Al-Quran, dan jin itu takjub ketika mendengarkan Al-Quran. Makanya mereka mengatakan apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu Muhammad bacakan apa Quran? Kami dengar Quran takjub. Sehingga banyak golongan jin yastami'unal Quran, mereka mendengarkan Quran masuk Islam. Makanya tempatnya di mana? Di masjid jin. Ada sampai sekarang masjidnya. Jinnya nggak tahu ada masih ada atau tidak. Masjid jinnya masih ada. Akhirnya ketika mereka mendengarkan Quran Islam, seluruh jin disuruh Nabi untuk mendakwahkan Al-Quran ke seluruh kaum jin di seluruh dunia. Terus saya mikir, jin aja mau nurut takjub dengar Quran, tapi umat akhir zaman sekarang sudah dibacakan Quran, aturannya A, aturannya B, aturannya C, masih juga dilanggar. Kadang-kadang malu kita, ternyata masih banyak manusia lebih ngeyel dari bangsa jin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang kajian tafsir nggak termasuk yang ini Pak ya. Nah itu. Nah kemudian ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru wa saddu, sesungguhnya orang-orang kafir ya, wa saddu an sabilillah ya, dan mereka yang menghalang-halangi ya dari jalan Allah, an sabilillah, qad dhallu, sungguh mereka telah sesat, dolalan, dengan kesesatan, ba'idan, yang sebesar-besarnya ya. Padahal harusnya orang-orang Yahudi itu ketika disampaikan oleh Rasulullah, di kitab kalian ada aku loh, kalian tinggal iya saja, imani saja, selamat kalian. Cuma karena pengkhianatan mereka menghalang-halangi orang Yahudi lain dari menerima Islam. Kalau Bapak Ibu tahu, salah satu tokoh munafik yang terkenal di Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Aslinya kan orang Yahudi Pak, masuk Islam pura-pura karena takut jadi minoritas. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Selalu menggemboskan orang yang mau belajar Islam. Gak usah datang, gak usah ikut pengajian. Kerjanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah bahasa Quran, orang yang ya saddu an sabilillah, mencegah, menghalau orang dari jalan Allah. Kalau dia tak mau terima agama Allah, itu saja sudah sesat. Kalau dia udah sesat, nggak halau orang lagi kan? Ini orang yang sesatnya sudah terlalu jauh. Makanya Allah sebut orang yang innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah ya, bahkan dia menghalangi orang dari jalan Allah, qad dhallu, mereka sungguh telah sesat, dolalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Kata Imam Ibnu Katsir ya, orang yang seperti ini falam yattabi'ul haq,
tidak mau ikuti kebenaran, wasa'u fi saddan nas an ittiba'ihi, bahkan menghalangi orang yang mau masuk Islam, mau mengikuti Islam, qad kharaju 'anil haq, dia sesungguhnya telah keluar dari jalan yang benar, wa dhallu anhu, dan sangat jauh kesesatannya, wa bu'du minhu bu'dan 'aziman sya'ian. Ini kalau udah terlalu jauh sesatnya, susah lagi mau kembali, ya, susah lagi dia mau kembali. Yang berikutnya kata Allah 168, innalladzina kafaru, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafir itu, wa zalamu, dan berbuat zalim, lam yakunillah, ya, Allah tidak akan liyaghfira, mengampuni, lahum, mereka, wala liyahdiyahum, dan tidak liyahdiyahum, Allah akan menunjuki mereka tariqa, kepada jalan. Maksudnya apa? Orang yang kafir berbuat zalim, ya, dan dia begitu terus sampai mati, Allah tidak akan kasih mereka petunjuk kepada satu jalan kebenaran. Jadi gimana orang yang begini? Dia akan tersesat sesat-sesatnya, ya. Jadi bagaimana jalannya, kemana? Ada jalan buat mereka, yaitu pada ayat berikutnya. Kemana jalannya? Illa tariqa jahannam khalidina fiha, kecuali jalan mereka adalah ke jalan jahanam. Kenapa? Kafaru, beringkar, kafir, wasaddu an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah, bahkan wadzalamu di ayat 168, menzalimi orang, ya. Enggak ada jalan lain dari Allah, illa tariqa jahannam, kecuali jalan untuk mereka arahnya ke neraka jahanam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, ya, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah, ya. Yang terakhir, ya, ayat yang terakhir 170. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini penegasan, ya. Ya ayyuhan nas, berarti itu semua orang, wahai seluruh manusia, qad ja'akumur rasulu bil haqq, telah datang kepada kalian seorang rasul, maksudnya Nabi Muhammad, bil haqq, dengan kebenaran, mir rabbikum, kebenaran dari Rabbmu. Apa itu yang dia bawa, yang dia sampaikan, yang dia dakwahkan? Al-Quran itu yang diturunkan dengan ilmunya, itu hak mir rabbikum, kebenaran dari Rabb kalian. Mau selamat nggak? Kalau mau selamat, fa aminu khairal lakum, maka berimanlah kalian semua, itu lebih baik bagi kalian. Sekarang pertanyaan saya, kalau Nabi sudah ajak manusia, terus manusia tidak mau beriman dengan Islam, kira-kira kerajaan Allah kurang atau tidak? Tidak berkurang. Kalaupun satu kepri murtad, kekayaan Allah sedetik pun, seinci pun gak akan bergeser. Makanya Nabi dikuatkan hatinya, yang penting kau ajak aja mereka. Kalau mereka gak mau, kekayaan Allah gak akan hilang, gak akan pernah kurang. Makanya apa kata Allah? Wa in takfuru Muhammad, dan kalau sekiranya mereka kufur, mereka ingkar, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Jadi gak akan berkurang kekayaan Allah. Berarti intinya, kalau kita gak taat kepada Allah, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita sendiri. Lain, raja dunia lain. Coba kalau ada bos perusahaan, owner, direktur, anak buahnya nggak taat, kira-kira perusahaan rugi nggak? Rugi.
Dia butuh anak buahnya taat supaya dia punya produksi berjalan lancar. Si anak buah butuh gaji dari bosnya. Tapi Allah beda, Allah kasih modal kita hidup dengan rezeki segalanya, nafas, sehat, mata, badan. Kalau kau tak taat, kekayaan Allah tidak akan kurang seinci pun. Berarti yang butuh taat bukan Allah. Allah nggak butuh sujud kita, Pak. Makanya saya bilang setanjung Pinang nggak ada yang sujud dalam 1 bulan, kerajaan Allah tidak akan kurang. Yang kurang malah kita, yang diazab malah kita, yang rugi malah kita sendiri. Ya, kalau mereka semua ingkar, milik Allah lah semua yang ada di langit yang di bumi, tidak akan membuat mudarat bagi Allah. Jadi intinya hari ini kita capek-capek ibadah itu kepentingannya untuk kita sendiri ya Pak. Jangan bilang saya tiap hari sholat, kalau saya nggak sholat Islam ini hilang. Nggak akan hilang Pak. Kamu sholat nggak sholat, Islam tegak, Islam eksis. Cuma kita yang membutuhkan itu, ya. Makanya kata Allah begitu, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah lah yang ada di langit dan yang di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah maha tahu dan maha bijaksana. Biman yastahiqqu minkumul hidayah, siapakah yang berhak dapat hidayah, fayahdihi, Allah kasih dia hidayah. Wa man yastahiqqul ghawaya fayaqwihi, siapa orang yang tidak mau ngambil hidayah maka dia tersesat, ya, fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qudratihi, dan Allah maha bijaksana tentang apa yang kita lakukan. Kalau kita beriman, beribadah, Allah akan berikan hak-haknya buat kita. Tapi kalau kita tidak beriman, tidak beribadah, tidak mengabdi kepada Allah, rezeki dari Allah tetap mengalir dan itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Jadi ayat-ayat ini Pak sebenarnya pelipur lara untuk Nabi. Ketika Nabi banyak dapat penolakan, Quran yang merupakan ilmuku ditolak, tenang saja, aku menjadi saksi, malaikat menjadi saksi. Yang kau bacakan itu bukan karanganmu, tapi anzalahu bi ilmihi, Allah turunkan dengan ilmunya. Biarin Muhammad, mereka tak mau beriman, kekayaan Allah tidak akan hilang, cuma mereka yang akan merugi, ya. Nah itu ayat kita pembahasan sampai 170. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rukun iman kita adalah percaya pada kitab Allah dari Taurat, Injil, Quran. Tapi dalam perkembangannya Injil ini berubah menjadi Injil perjanjian lama, perjanjian baru, maupun Bible. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya begini, kita tetap mengimani yang namanya Injil, tapi kalau Bible kita menolak. Karena apa? Karena sudah ada campur tangan tahrif, perubahan dari tangan manusia. Kitab suci itu syaratnya tidak boleh masuk karya manusia, walaupun satu kata. Makanya yang banyak digembar-gemborkan Zakir Naik, ya, apa yang ada di orang Nasrani Bible itu bukan lagi Injil, maka kita reject, nggak terima. Yang kita terima Injil yang asli. Contohnya siapa? Injil yang dibaca oleh Najasyi. Ingat gak? Kalau orang yang beriman Injil yang lama yang belum dirubah-rubah, pasti akan istislam dengan berita kebenaran. Coba ingat gak bagaimana Raja Najasyi ketika dia dengar surat Maryam dibacakan Ja'far bin Abi Thalib? Ingat kan? Kafa ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idna rabbahu nidaan khafiyya. Dibacakan surat Maryam karena dia beriman kepada Injil yang otentik, langsung beriman. Betul, betul. Ini kisahnya betul, ini sama dengan Injil yang saya baca. Matching, Pak. Injil, Quran, Taurat, Zabur semuanya matching. Bahkan Quran melengkapi semua kitab itu, tapi bukan Bible. Karena sudah mengalami revisi dari tangan-tangan pastornya. Kita nggak terima. Kitab suci nggak boleh dirubah. Quran boleh nggak dirubah? Ustadz Riza dengan yayasan bikin Quran versi syariat tambahan. Wah, nggak ada yang mau terima. Nggak boleh ada perubahan dari tangan manusia. Maka kita dudukan Injil ya Injil. Kalau memang ada yang ori, buka, betulkah itu Injil? Tapi kalau telah bermetamorfosis menjadi Bible, kami tak mau terima itu. Yang kami imani adalah Injil.
Gitu. Kedudukannya seperti itu sekarang. Karena telah banyak. Kalau memang dia Injil asli, pasti kenabian Nabi Muhammad ada di situ. Ya. Itu Pak ya? Itu Pak Edi? Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya bertanya tadi kan ada bilang bahwa orang Saudi itu kalau ingin jahanam, nah mereka itu jahanam selama-lamanya. Bagaimana kalau yang membuat Saudi itu orang Muslim? Tanpa sadari mereka membuat Saudi, apakah hidup di jahanam selama-lamanya? Karena di lain sisi Allah ada mengatakan bahwa kalau ada lain Allah di dalam hatinya saya Ya. Baik. Yang disebut di ayat tadi innalladzina kafaru wa dzalamu. Zalim tapi kafir, itu kekal di neraka. Tapi kalau orang muslim yang zalim, ya, dia sebutannya bukan innalladzina kafaru, tapi orang yang fasaku. Fasaku itu beriman tapi degil. Nah, itu ya. Hukumnya apa? Tidak akan kekal di neraka. Gak bisa, ya. Gak akan kekal di neraka. Dia hanya akan diazab dengan batasan kadar kezaliman yang dia buat. Habis dia udah bayar nih dosanya, dia akan tetap masuk ke dalam surga karena ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Itulah keadilan hukum Allah ya. Ya, jadi dia akan dibalas di neraka sesuai dengan kadar kesalahan dia. Setelah selesai, karena ada kartu syahadat, dia akan tetap dikeluarkan. Hadisnya kan dia akan dikeluarkan seperti jagung yang gosong, gitu ya. Makanya kalau ada orang bilang, saya yang penting beriman, zolim dikit gak apa-apa. Ya silakan, kalau mau jadi jagung gosong, silakan zolim. Ya, kalau kita sih berdoa mudah-mudahan gak kenal sama penjaga neraka kan. Ada yang mau kenalan Pak? Gak mau. Jadi gitu Mas ya. Insya Allah tetap masuk surga. Dia akan membayar kesalahannya sesuai kadar dosanya. Cukup? Oke. Baik, yang mau mengumpulkan kaleng infak nanti dibantu santri. Nggak tahu yang akhwat ada nggak santri saya datang ya? Oh ada tuh. Jilan datang ya. Nanti bisa ke santri akhwat ada di belakang yang pakai niqab, yang pakai cadar ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah ke depan kita lanjut lagi ya. Kajian-kajian kita nanti kita mulai dari ayat 171. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.